Dan hai, kembali lagi dengan aku di podcast monolog Litani Amerta. Dan pernah nggak kamu bangun di pagi hari belum sempat minum air putih, tapi isi kepala kamu udah langsung penuh sama daftar yang harus kita capai hari ini, minggu ini, bahkan sampai 5 tahun ke depan malah. Lalu entah dari mana muncul perasaan cemas, perasaan takut kalau kita ketinggalan, takut kalau kita nggak sukses sebelum umur sekian, atau takut dianggap biasa-biasa aja sama orang-orang sekitar kita. Halo semuanya, selamat datang kembali di ruangan obrolan kita ini yang santai. Jadi ambil posisi duduk yang paling nyaman, lepasin dulu beban dan apapun itu yang ada di bahu, apapun itu yang terasa berat bagi kamu. Jadi mari kita mengobrol tentang hari ini. Aku pengen membahas sesuatu yang mungkin terdengar agak aneh di zaman sekarang, yaitu judulnya Manual Book Hidup Tanpa Ambisi Berlebihan. Oke? Kayak sebuah panduan atau mungkin lebih tepatnya diskusi lah ya, tentang bagaimana caranya kita itu tetap tenang, tetap waras di dalam dunia yang setiap hari menyuruh kita untuk lari tanpa henti. Oke. Aku pengen kita sama-sama membedah apakah salah kalau kita cuman pengen punya hidup yang biasa-biasa aja. Apakah kayak dosa gitu kalau kita nggak pengen jadi CEO, nggak pengen punya perusahaan sendiri, atau nggak pengen ngubah dunia? Kita coba jujur sama diri sendiri, dari mana sih datangnya semua ambisi yang bikin kita stres ini? Sebenarnya mungkin bukan dari dalam diri kita sendiri, tapi dari apa yang kita lihat di luar. Kita buka media sosial, isinya tuh pencapaian orang lain. Ada yang beli rumah di usia muda, ada yang naik jabatan, ada yang pamer saldo tabungan, atau sekedar pamer kesibukan yang kelihatannya keren sih. Dan secara nggak sadar standar sukses kita bergeser. Sukses nggak lagi tentang merasa cukup, tapi tentang harus lebih dari orang lain. Aku dulu pernah terjebak di lingkaran itu. Aku merasa kalau aku punya waktu luang, aku harus pakai waktu itu untuk belajar hal baru atau cari uang tambahan. Kalau aku cuma duduk diam menikmati sore, ada suara di dalam kepala yang berisik kayak, kok males banget sih gitu. Orang lain udah kerja keras, kamunya malah santai aja gitu. Nah itu tuh, suara-suara yang kayak gitu tuh yang muncul di kepala. Terus pas kita mau bergerak ataupun menikmati suara tersebut, kayak punya perasaan bersalah gitu. Ada yang sama nggak sih? Tapi lama-kelamaan aku capek. Fisikku capek, mentalku apalagi. Aku sadar kalau ambisi yang berlebihan itu mirip kayak kita lagi minum air laut. Makin diminum makin bikin haus. Gak akan pernah ada titik di mana kita bilang, oke, aku udah sampai, terus aku mau berhenti. Karena setelah dapat satu hal, dunia bakal langsung menyodorkan hal-hal berikutnya yang harus kita kejar. Disitulah aku mulai berpikir, mungkin kita butuh panduan yang mengerem kita. Kita butuh manual book untuk hidup yang lebih melambat. Ya aku tahu semua hal itu terjadi, semua hal yang barusan aku ceritakan tentang dunia bakal langsung menyodorkan hal-hal berikutnya yang harus kita kejar. Itu adalah efek dari kita doom scrolling gitu. Ya kayak apa ya, media sosial saat ini kayak nggak bisa kita tahan gitu. Kadang hal-hal yang harusnya nggak kita pikirkan, hal-hal yang harusnya kita nggak stres, bisa terjadi gara-gara kita habis scrolling dan apapun itu gitu. Oke, kalau manual book ini benar-benar ada bentuk fisiknya,
aku rasa halaman pertama bakal tertulis satu kalimat besar. Kalimat itu adalah definisi ulang kata. Ya, definisi ulang kata. Cukup menurut versimu sendiri, bukan versi orang lain. Banyak orang salah paham. Kayak orang itu ngira hidup tanpa ambisi berlebihan itu artinya kita jadi malas, jadi apatis, pengangguran, atau nggak mau ngapa-ngapain. Padahal ya nggak gitu kan. Hidup tanpa ambisi berlebihan itu artinya kita tahu batasan. Kita tetap kerja, kita tetap bertanggung jawab, kita tetap melakukan yang terbaik dalam keseharian kita. Tapi kita nggak mengikat kebahagiaan kita pada hasil-hasil yang muluk-muluk. Kita nggak mengorbankan kayak kesehatan mental, waktu tidur, atau momen-momen kumpul sama keluarga cuma demi mengejar status yang belum tentu kita butuhkan malahan. Ada sebuah ketenangan yang luar biasa ketika kita berani bilang ke diri sendiri. Ketenangan tersebut adalah, aku segini aja udah cukup kok, punya pekerjaan yang halal, bisa makan enak hari ini, punya waktu buat hobi dan tidur nyenyak nanti malam. Itu udah sebuah kemenangan. Bayangin betapa indahnya kalau kita jalan dengan kecepatan kita sendiri. Kita nggak peduli lajur sebelah mau ngebut pakai sport car atau motor balap. Ya, kita menikmati kayuhan kita sendiri, menikmati angin yang menerpa wajah, dan menikmati pemandangan di pinggir jalan yang sering dilewatkan oleh orang-orang yang terburu-buru. Nah, jadi di bagian ini aku pengen membagikan beberapa poin yang aku terapkan di hidupku perlahan, yang mungkin bisa jadi lembaran panduan buat teman-teman yang juga pengen teman-teman yang pengen meredam ambisi berlebihan. Yang pertama, belajar untuk tidak memiliki pendapat tentang segala hal, karena dunia sekarang memaksa kita untuk tahu semuanya dan berkomentar tentang semuanya, padahal mengabaikan hal-hal yang gak ada hubungannya sama kedamaian hidup kita itu adalah sebuah kemewahan. Itu sih. Terus yang kedua itu romantisasi hal-hal kecil. Kalau ambisi kita terlalu besar, kita cuma bisa bahagia kalau dapat hal-hal besar. Tapi kalau kita menurunkan ego, hal-hal sederhana bisa jadi sumber kebahagiaan. Rasa hangat dari kopi di pagi hari, obrolan random sama tukang parkir, atau ngelihat kucing tidur di teras rumah. Itu semua gratis, tapi nilainya mahal kalau kita punya ruang di hati buat merasakannya. Terus bab ketiga, yaitu izinkan dirimu menjadi biasa aja. Kayak ini yang paling susah tapi paling membebaskan. Bilang ke diri sendiri kalau nggak apa-apa kalau nama kita nggak tercatat di sejarah, nggak apa-apa kalau kita nggak jadi orang paling pintar di ruangan, terus menjadi manusia yang biasa-biasa aja, yang hidup dengan tenang dan penuh kasih sayang. Itu udah lebih dari cukup di dunia yang udah terlalu bising ini. Teman-teman, hidup ini kayak bukan perlombaan, bukan lari maraton yang ada garis finishnya, lalu kita dapat medali di depan semua orang. Hidup ini adalah perjalanan satu arah yang garis finishnya ya ketika kita sudah nggak ada lagi di dunia. Jadi buat apa kita buru-buru? Buat apa kita lari sampai kehabisan napas yang kalau kita lewati sebenarnya adalah momen-momen berharga yang nggak akan bisa diulangi lagi. Jadi mulai hari ini, kalau kamu merasa lelah karena dunia menyuruhmu lari, ingatlah kalau kamu selalu punya pilihan untuk berjalan atau bahkan untuk duduk sebentar di pinggir jalan sambil melihat orang-orang lewat tanpa rasa iri sedikit pun.
Terima kasih sudah meluangkan waktu berhargamu untuk mendengarkan monolog ini. Semoga lembar-lembar manual book sederhana yang kita bahas tadi bisa membawa sedikit ketenangan ke dalam pikiran teman-teman malam hari ini. Jadi aku pamit dulu. Tetaplah melangkah, tapi ingat, sesekali nikmatilah langkah yang lambat itu. Aku dari Litani Amerta. Terima kasih. Dan